Ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita kelaparan meninggal dunia selesai. Tapi kalau misalkan gak ada agama, naudzubillah min dzalik, meninggal dunia, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak? Ad-diniyah wa dunyawiyah, dan juga nikmat duniawi juga sama. Makanya Rasulullah SAW tadi meminta di waktu pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Nah ini, dan rizki yang baik, rizki yang halal. Silakan, masya Allah, cari sebanyak-banyaknya yang halal, yang berkah. Kalau udah bisa berkah, halal berkah banyak, subhanallah, dia bisa membuat amalannya terus tidak terputus. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha. Jika manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, wa ilmin yantafa'u bi, wa waladin salihin yad'ulah. Yaitu sedekah jariyah. Dia punya uang yang banyak, dia bangun masjid, setiap orang yang ruku, yang sujud, baca Al-Quran, dia dapat pahalanya, subhanallah. Dia punya uang yang banyak, dia bangun rumah sakit untuk kaum muslimin. Dia punya uang banyak, dia bangun pesantren-pesantren untuk kaum muslimin, subhanallah. Dengan kekayaan dia, dia nggak berpikir kekayaan dia hanya untuk makan sendiri. Dia hanya ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Idza matal insan, karena terputus, inqata'a amaluhu illa min thalatha. Bayangin, terus kita meninggal dunia, terbujur kaku, tapi transferan pahala terus, subhanallah. Nikmat yang mana lagi? Jadi dunia dikejar tapi dengan tujuan akhirat. Jadi bukan berarti kita melihat ada orang yang punya mobil, ada yang punya rumah jauh, nggak masalah. Jadi Islam bukan melarang orang untuk kaya. Kalau Bapak perhatikan, kita renungkan, yang 10 orang yang dijamin surga, rata-rata semuanya tuh kaya raya. Paham maksudnya ya? Yang 10 orang yang dijamin masuk surga, para sahabat. Dan zuhud itu kata Rasulullah apa? At-taqwa hauna. Zuhud itu di sini. Bukan berarti zuhud itu kita harus pakai apa? Baju compang-camping, ya, baju compang-camping. Kemudian ini, oh ini zuhud nih. Enggak haruslah dunia, ini dunia. Ketika mau kerja, janganlah ngaji dunia, udah di masjid aja. Pak, Islam seperti itu tidak, ya. Justru Islam ya mendorong umatnya untuk banyak beramal. Umroh, Pak, gimana bisa umroh kalau itu bukan duit? Cik Sunda, berangkat pakai naon? Saya orang Sunda, maaf, ceplas-ceplos. Paham ya Pak? Haji, rukun Islam nih. Ya haji, mau berangkat haji, berdoa sama Allah pengen haji, iya, berdoa dengan diiringi usaha tadi, bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Ya, maka kalau misalkan tadi kan kembali ke 3 doa yang tadi Rasulullah SAW sampaikan setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Tidak selamanya dunia tadi ya. Kalau dunia itu menipu, ketika kita tertipu tidak mau ibadah kepada Allah. Paham nggak sama Pak? Kita kaya, gak mau sholat, gak mau sedekah. Nah ini yang emang tertipu nih. Gak mau sholat, kewajiban ditinggalkan, gak mau zakat. Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang gak mau bayar zakat, gimana Pak? Diperangi. Ya, itu ketika dia punya uang, nisabnya sudah sampai, kemudian haul sudah sampai, maka ditunaikan zakatnya. Coba kaum muslimin, coba zakatnya benar-benar dijalankan, subhanallah, akan luar biasa ekonomi umat ini. Ya, ini duniawi ya. Jadi tidak selamanya tadi ya negatif itu ketika kita tertipu oleh dunia, kemudian hanya mengejar dunia tanpa beramal untuk akhirat. Sedekah jariyah tadi, bangun masjid, bangun pesantren, punya duit, sekolahin anaknya pesantren, punya duit, mau umroh, punya duit. Ada kisah nyata, ini salah seorang ustaz yang menceritakan, ada seorang pengusaha ini sama istrinya setiap bulan sekali umroh. Allahu Akbar, ya Allah, umroh. Jadi 3 pekan kerja, 1 pekan umroh. Bulan berikutnya gitu lagi, 3 pekan kerja, 1 pekan umroh, dan usahanya semakin naik. Apalagi dijelaskan dalam hadisnya yang umroh atau haji itu tidak akan mengalami kefakiran, subhanallah. Kadang kita kurang meyakini ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya tadi nikmat duniawi, ketika kita kejar untuk akhirat. Makanya benarlah nasihat Imam Syafi'i rahimahullah taala, jadikan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Jadi kita ngejar dunia bukan untuk hanya sekedar kita tinggal di sini seperti itu, tapi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemarin ada, subhanallah ya, saya juga merasakan di sini, alhamdulillah, jazakumullah khairan DKM dan panitia gitu ya, menyediakan ibadah I'tikaf. Banyak kaum muslimin terbantu. Bapak tidak bisa i'tikaf, saya sudah lemah, saya sudah sakit nih, kasih untuk Masjid Al-Embar. Setiap yang baca dapat pahalanya. Coba bayangkan kalau dia punya duit, bukan hanya untuk makan diri sendiri. Belum bisa i'tikaf, saya sudah lemah nih, kasih aja nih buat makan para i'tikaf, sahurnya, bukanya, subhanallah. Itu contoh dengan uang tadi. Dan sebaliknya, uang juga bisa menjerumuskan kita, yaitu ketika kita ada hutang yang belum dibayarkan. Tergadaikan jiwa manusia dengan hutang. Berarti urusan dunia tidak sepele. Orang mengejar-ngejar kerja itu bagus, kata Rasulullah SAW. Orang yang bekerja lari ke hutan atau nyari kayu kemudian dia jual, itu lebih baik, subhanallah, daripada meminta. Ya, ini nikmat duniawi ya tadi. Dari sisi terkadang disudutkan ketika kita bekerja, ketika kita cari dunia, tadi saya angkat seakan-akan dianggap kita cinta dunia, tidak mau akhirat. Bukan. Ya. Kita ingin amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sekali, hidup pengen berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya, sekitar 20 menit lagi. Wa fi dhamminihi amrun li'ibadihi an yahmadu. Nah, jadi ini mengandung perintah kepada hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mustahiqqu lahu wahdah, karena Allah yang berhak kita puji. Alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Masyaallah. Ketika bersyukur, Allah kasih tambah. Wa huwa subhanahu al-munshi lil khalq, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Al-qaim bi umurihim, yang mengatur, yang menjaga kita semua, urusan-urusan kita semua. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amih, yang mengatur, murabbi, mengatur, menjaga gitu ya, hambanya ya. Kemudian wali auliyaihi, dan para walinya, bil iman, dengan keimanan, wal amali salih, dan amal salih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak ada rasa sedih dan takut, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Tadi sudah dijelaskan, tadi maknanya hampir sama dengan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Malik, ya, kalau kita baca translate atau terjemahnya, Malik, raja, Yaumiddin, ya, hari pembalasan. Ad-din, ya, bermakna di sini adalah yaumul jaza. Wa huwa subhanahu wahdahu malikun yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya raja di hari kiamat nanti. Wa huwa yaumul jaza 'alal a'mal, yaitu hari pembalasan terhadap amal-amal kita. Jadi ada pembalasan nanti di hari kiamat kelak. Wa fi qiraatil muslim. Nah, ini luar biasa, harus direnungkan sama-sama. Wa fi qiraatil muslim di hadhil ayah fi kulli rakaah min salawatihi tadhkir lahu bil yaumil akhir. Dan pembacaan setiap muslim terkait ayat ini di setiap rakaat mengingatkan kita, tadhkir lahu bil yaumil akhir, akan hari kiamat, ada hari akhir. Naudzubillahi min dzalik. Punya teman misalkan minum khamar, diingatkan, akhi, bukankah engkau hafal ayatnya Maliki Yaumiddin? Oh, astagfirullah, dia tinggalkan. Iya, hari pembalasan raja, Allah akan membalasnya, Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Dia tinggalkan khamar. Satu ayat Maliki Yaumiddin. Ya akhi, jangan kerjakan ini, dilarang Allah. Maliki Yaumiddin, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan kita salat Maliki Yaumiddin, ingat, ini akan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hathu, kemudian faidah yang kedua, wa hathu lahu 'alal isti'dad bil 'amali salih, dan memberikan motivasi bagi dia untuk menyiapkan bekal, ya, persiapan dengan amal salih. Karena di akhirat kelak tidak ada lagi yang namanya
beramal. Al-yaum amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah waktu beramal, bukan waktu perhitungan. Wa ghadan, dan besok hisabun wala amal. Masya Allah, besok itu hanya hisab, perhitungan, tidak ada amal lagi. Maka perbanyak tadi ya kegiatan-kegiatan yang positif, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Maliki Yaumiddin tadi. Wal kaffu 'anil ma'asi was sayyi'at, dan mencukupi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dosa-dosa. Makanya para ulama menjelaskan ada berapa syarat taubat? Ada 3 ya. Meninggalkan, ya 3M, meninggalkan, menyesali, kemudian yang satu lagi adalah mengazamkan diri untuk tidak mengulanginya. Ini kalau berkaitan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti meninggalkan salat, maka bertobatnya apa? Dia harus segera salat. Kemudian menyesali kenapa dulu tidak salat. Kemudian yang ketiga mengazamkan diri untuk terus salat. Kalau minum khamar, naudzubillah min dzalik, berarti taubatnya adalah dia meninggalkan minum khamar. Ini contoh aja Pak ya, ini Masya Allah, air putih Masya Allah ya. Contoh, meninggalkan khamar tadi, kemudian menyesali, kemudian mengazamkan diri tidak mengulangi. Ini kalau antara kita dengan Allah. Kalau di antara kita dengan hamba, maka apa? Ada tambahan satu, yaitu mengembalikan haknya. Kalau terkait harta, berarti kalau misalkan hutang piutang, ya makanya dicatat dulu Pak. Kalau misalkan belum bisa dilunasin dalam waktu singkat, dicatat utang piutangnya, kemudian berusaha untuk membayarkannya. Karena ini tadi ya akan ada pembalasannya tadi. Kalau kesalahan dia minta maaf. Kalau ghibah, nah ini yang berat nih kalau ghibah. Ada ya seorang ulama yang mengatakan bahwa kalau ghibah juga harus minta maaf tuh atas ghibahnya. Ada yang lain mengatakan cukup didoakan kebaikan dan memuji-muji orang yang dighibahi tadi. Makanya tadi terkadang kita ya lidah ya kalau udah ngobrol kemana-mana, si fulan gini, si fulan gini, si fulan gini. Ya, padahal Allah tekankan dalam surah Al-Hujurat sebagaimana kita seperti makan apa? Bangkai teman kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita lanjutkan. Betapa luar biasanya ayat tadi ya, Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inna, sesungguhnya kami, nakhussuka wahdaka bil ibadah, mengkhususkan untukmu ya Allah dalam beribadah. Jadi ketika orang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah salat masih minta kepada selain Allah, di mana bukti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluar dari masjid dia masih percaya ramalan, mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ketika ke masjid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia masih berlaku curang. Di mana iyyaka na'budu iyyaka nasta'in? Ya, maka ini tadi ya mengkhususkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'in bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami memohon kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala di seluruh urusan kami. Masya Allah. Sampai banyak masyhur ceritanya para sahabat kehilangan sendal pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Fal amru kulluhu biyadik. Karena segala urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yamliku minhu ahadan mithqala dzarrah. Kita tidak mempunyai ya walaupun hanya sebiji apa? Dzarrah, sebiji dzarrah sangat kecil. Wa fi hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il ibadah. Dalil ini menjadi dalil bahwa seorang hamba tidak boleh memalingkan ibadah ke doa, baik itu doa oleh istighatsah, baik istighatsah atau dzabh, memotong kambing untuk penghuni lautan. Memotong kambing untuk apa? Pohon besar dikeramatkan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dan lain sebagainya. Wa tawaf ya illallah.